Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Yahya SPD MPD selaku mentor dari Kepala SMA Negeri 1 Jepara. Yang kami hormati Bapak Ibu Mente orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bertemu di SMA Negeri 1 Jepara ini dalam kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika di Pemprov Jateng. Untuk singkat waktu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Amber Setiawati selaku moderator. Di depan kita ada penyaji, yakni Ibu Dwi Fitriani Sulistiani Group SPD dari SMA Negeri 1 Jepara. Kemudian ada mentor kita, yakni Bapak Nur Yahya SPD MPD dari SMA Negeri 1 Jepara juga. Kemudian ada notulis, yaitu Ibu Zainatul Lutfiah SPD dari SMA Negeri 1 Jepara. Sebelum menyajikan materi, terlebih dahulu saya sampaikan mekanisme seminar pada siang hari ini. Mekanismenya yaitu penyajian materi dari penyaji nanti berlangsung selama 5 menit, untuk tanya jawab 2 menit, dan masukan bimbingan serta arahan dari mentor nanti waktunya selama 3 menit. Jadi total waktunya 10 menit. Kemudian waktu saya persilakan kepada penyaji untuk menyajikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Nur Yahya SPD MPD selaku mentor dan Kepala SMA Negeri 1 Jepara. Yang terhormat Bapak Ibu peserta orientasi PTGK tahun 2024. Mohon izin bagi saya untuk menyampaikan pemaparan materi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Latar belakang dan tujuannya, jadi ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina P3K dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya. ASN harus memahami dan mampu menerapkan 5 nilai dasar yang disebut dengan aneka atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pembentukan karakter ASN yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat secara profesional didasarkan pada penanaman nilai-nilai dasar yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan pelatihan dasar atau kegiatan orientasi. Kita sebagai salah satu guru ya, kegiatan orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K agar mampu membuat dan melaksanakan rencana kerja P3K di unit kerjanya masing-masing. Di sini saya akan memaparkan rencana hasil kerja, di mana RHK merupakan rincian sasaran kinerja yang dibuat untuk membantu guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Rencana hasil kerja tahunan yang saya susun ada 5, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. 2, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. 3, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. 4, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. 5, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Di sini saya akan memilih dari 5 RHK yang saya susun, ada 2 yang akan saya sampaikan di sini, yaitu di RHK nomor 3 dan nomor 5. Jadi nomor 3 di sini meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif, di mana aspek kuantitasnya tersusunnya dokumen kesepakatan kelas, aspek kualitas yaitu persentase pencapaian dokumen perangkat, dan waktu, di sini ketepatan waktu yang dibutuhkan. Di mana tahapan kegiatan dan tahapannya, yang pertama kita berdiskusi dengan peserta didik untuk menyusun kesepakatan kelas, kemudian
kemudian setelah kesepakatan kelas jadi, kemudian melaksanakan kesepakatan kelas dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, dan yang terakhir adalah melakukan refleksi pelaksanaan kesepakatan kelas. Output kegiatan adalah dokumen kesepakatan kelas serta refleksi pelaksanaan penerapan disiplin positif. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu ada kompeten, karena kita mengkondisikan kelas untuk berdiskusi bersama antar peserta didik dan juga guru. Kemudian menyusun kesempatan kelas bersama peserta didik, yaitu aspek kolaboratif. Kemudian untuk RHK yang nomor 5, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas dengan aspek kuantitas itu tersusunnya dokumen laporan wali kelas, ada aspek kualitas dan waktu yang dibutuhkan selama 1 tahun atau 12 bulan. Untuk tahapan kegiatannya, kita memahami kondisi dan latar belakang peserta didik termasuk data dirinya atau data diri secara lengkap, kemudian mendampingi dan membimbing peserta didik dalam proses belajar di sekolah, dan yang terakhir adalah menyusun laporan kinerja wali kelas. Output kegiatannya, dokumen laporan kinerja wali kelas dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Di sini kita memahami, mendampingi serta membimbing peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yang dimana kita berorientasi pada pelayanan. Demikian RHK yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan materi dari penyaji. Untuk kegiatan berikutnya yakni tanya jawab. Silakan Bapak Hannibal yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bu Dwi kaitan dengan disiplin positif. Ya, apa indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan disiplin positif dalam pembelajaran di sekolah Anda? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab saja. Oke, terima kasih kepada Pak Hannibal yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjawab menjadi indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari penerapan disiplin positif yang digunakan. Itu ada beberapa indikator. Jadi kita bisa melihat dari adanya penurunan jumlah pelanggaran disiplin dari peserta didik yang mungkin sudah sering dilakukan, atau bisa juga peningkatan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Ada juga peningkatan hasil belajar mengajar juga bisa, atau pengurangan tingkat absensi atau keterlambatan dari peserta didik yang mungkin anak sering telat juga atau jarang berangkat. Bisa juga menggunakan indikator perubahan perilaku sosial dari peserta didik, di mana kita memang harus menumbuhkan karakter anak itu menjadi selalu lebih baik. Dan juga mungkin bisa juga adanya indikator umpan berbalik yang berasal dari peserta didik sendiri atau dari wali murid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, demikian tadi jawaban dari Bu Dwi bahwa sudah menyampaikan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas disiplin positif. Begitu ya Bu? Untuk Pak Hannibal, jawabannya sudah bisa diterima atau ingin ditanggapi kembali? Sudah. Nih, dari Bapak Ibu, apakah ada yang menghendaki bertanya? Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup untuk tanya jawabnya, sekarang kami mohon tanggapan, bimbingan dan arahan dari Bapak Mentor. Yang terhormat Bapak Nur Yahya SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Moderator untuk tanggapan atau arahan dari saya. Apa yang disajikan oleh Bu Fitriani itu sudah sangat bagus ya Bapak Ibu. Baik paparan sistematikanya, kemudian apa yang dibidik dari 5 RHK yang sudah dipilih itu ada 2 yang memang
tampilkan di sini tadi. Pertama lagi itu disiplin positif. Yang kedua ini mengenai wali kelas. Ya. Sekali lagi untuk disiplin positif dan wali kelas itu memang ada pengaruhnya ya. Kalau memang kita semuanya disiplin, otomatis yang lain-lainnya akan mengikuti. Dan itu yang mudah-mudahan sudah diterapkan oleh Bu Fitriani ya selama di sini, dan itu bisa